penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Agung Budiono dari SD Negeri 2 Gelanggang. Saya Yuli Setiawati dari SMPN 1 Wakir. Saya Rinda Dwi Agustin dari SMK SPGRI Pasisagi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rinda. Selamat siang Pak Agung. Bu Rinda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Agung juga? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Bu, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rinda. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu Rinda nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rinda adalah kompetensi apa yang akan Ibu Rinda kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Agung, kompetensi saya yang akan saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rinda, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir Bu Rinda, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rinda dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian ya Bu Rinda, observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan coachingnya dengan coachee. Ya, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Rinda. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Rinda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik, hari ini saya sehat, kabar baik Bu Rinda. Bagaimana dengan Bu Rinda? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bu Yuli, dengar-dengar Ibu Yuli ini ada yang mau disampaikan ya Bu Yuli? Betul Bu Rinda, saya kepingin sharing dengan Bu Rinda. Kalau memang Bu Rinda ada waktu, mungkin saya bisa minta sedikit waktu ke Bu Rinda untuk sharing dengan Bu Rinda. Oh gitu ya Bu. Alhamdulillah kita ada waktu Bu, mungkin ada 15-20 menitan. Silakan Bu Yuli ngobrol-ngobrol. Jadi apa ini yang mau disampaikan? Begini Bu, jadi terkait dengan pembelajaran ini ya Bu ya. Nah, di tempat saya itu banyak guru yang masih mengajarnya itu masih menggunakan metode lama. Jadi kita ini kan kurikulum merdeka. Seharusnya ada perubahan-perubahan karena kurikulum merdeka kita memberikan kebebasan kepada anak. Nah teman saya ini, rekan kerja saya ini, mungkin karena senior itu tadi, dia menggunakan metode dulu Bu, metode ceramah, metode konvensional. Seharusnya mereka sudah menggunakan metode yang variatif. Kan bisa dicari di media sosial gitu loh Bu sebenarnya. Begitu Bu, jadi
saya menggarisbawahi ini ya Bu, permasalahannya pembelajaran dari rekan-rekan guru di Bu Yuli kurang variatif begitu ya Bu? Betul, kurang variatif, baik itu modelnya, medianya, metodenya, itu memang kurang variatif Bu Rinda. Masih metode lama yang dipakai. Baik, menurut Bu Yuli dari percakapan hari ini itu apa sih yang ingin Ibu Yuli dapatkan? Dari percakapan ini tentunya saya ingin mengadakan perubahan terhadap sekolah saya, sehingga metode yang digunakan dari teman-teman saya itu tidak metode lama, tapi sudah metode yang baru, metode yang variatif, tidak metode ceramah, tapi metode yang sudah mengedepankan media sosial, YouTube atau yang lain, metode pembelajaran yang lain. Oke, jadi yang Bu Yuli harapkan yaitu adanya perubahan begitu ya Bu. Menurut Ibu Yuli, perubahan apa yang ingin Ibu inginkan atau yang Ibu ingin dapatkan? Setidaknya begini, teman-teman saya itu sudah menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan video atau asesmennya bisa kita gunakan kuisis. Nah itu paling tidak itu Bu Rinda, sehingga tidak metode lama, tidak metode ceramah yang selalu digunakan. Kalau kita menggunakan metode ceramah, bisa kita bayangkan nih, anak-anak tentu bosan. Tentunya anak-anak ini membutuhkan variasi-variasi dari pembelajaran kita. Baik, dari apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model, metode atau media bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal atau bagus ya Bu. Dan itu berada di level 10. Menurut Ibu Yuli, sekarang ini berada di level berapa ya Bu di sekolah ini? Saya lihat Bu Rinda, itu masih berada di level 5. Karena memang masih banyak guru-guru senior itu yang gaptek, dia tidak bisa teknologi, sehingga saya menilainya masih level 5 Bu Rinda. Begitu ya Bu, di level 5 ya Bu. Di kondisi sekarang ini menurut Bu Yuli di level berapa ya Bu untuk bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan gitu loh Bu, pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Yuli? Ya mungkin bisa ditingkatkan di level 7, itu sudah bagus Bu. Di level 7 itu sudah bagus, sudah ada perubahan Bu. Ya, baik. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, menurut Bu Yuli. Usaha atau rencana apa sih yang akan Bu Yuli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Iya, sebenarnya saya masih memikirkan itu Bu, tapi setidaknya saya sudah ada titik terang, ada sedikit ini ya Bu ya. Sepertinya mentoring ke teman-teman, sejauh mana teman-teman itu pembelajarannya itu dengan proses dengan metode ceramah dan yang lain. Kemudian bisa pendekatan face to face. Biasanya kalau face to face itu mereka tidak malu untuk melakukan perubahan. Baik. Oke, berarti Bu Yuli nanti akan merencanakan dengan cara mentoring ya. Menurut Bu Yuli itu ada tidak strategi yang mungkin Bu Yuli pernah terapkan di sekolah dan teman-teman Bu Yuli itu nyaman dalam penyampaian Ibu Yuli? Mungkin kalau bukan mentoring ya saya akan mengadakan sejenis workshop atau IHT. Nah tentunya saya akan konsultasikan dulu ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan IHT atau workshop, sehingga kompetensi dari Bapak Ibu guru itu sedikit lebih di atas level 5 tadi, bisa ke level 7. Begitu. Berarti Bu Yuli ini akan merencanakan kegiatan mentoring dan pelatihan atau workshop. Nah dari kedua ini Bu Yuli saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasinya ini yang mana ya? Menurut saya ya mentoring dulu. Karena kalau pelatihan itu kan butuh waktu yang lama, persiapannya juga butuh dana. Sehingga alangkah lebih baiknya di awal ini saya melaksanakan mentoring dulu. Nah,
Kalau sudah bisa mentoring, bisa dilakukan, saya akan melaksanakan yang di atasnya lagi. Jadi mentoring ya Bu, kegiatan mentoring ini menurut Bu Yuli akan membutuhkan support atau bantuan siapa atau bagaimana? Ya, yang jelas saya memang membutuhkan teman, Bu. Nanti saya akan menggandeng teman saya yang pinter IT. Di sini ada memang namanya Pak Ari dan Pak Yusuf itu, yang dia memang IT-nya bagus. Nah, saya akan menggandeng mereka untuk melaksanakan mentoring atau IHT nanti. Berarti Bu Yuli ini akan merencanakan mentoring berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah gitu ya Bu. Menurut Ibu Yuli, kapan ini Bu akan dilakukan mentoring ini? Kalau sekedar mentoring, itu mungkin saya bisa melaksanakannya minggu depan. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman saya yang pinter IT itu tadi, sehingga dia bisa menyampaikan ke teman-teman untuk kemajuan mengajar mereka di kelas. Oke Bu Yuli, bagus sekali ya Bu. Menurut Bu Yuli dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Yuli dapatkan? Dari percakapan ini tadi, saya mendapatkan gambaran Bu Rinda. Bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu dengan rekan guru yang memiliki keahlian di sekolah yang itu tadi saya sebutkan. Jadi saya akan menggandeng teman saya yang pinter IT ini untuk mengadakan mentoring ke teman-teman saya tentang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Yuli sudah mendapatkan gambaran ya Bu, gimana caranya untuk menciptakan perubahan dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu ya Bu kabarnya nanti setelah selesai melakukan kegiatan mentoring ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup ya Bu. Semoga rencana Bu Yuli untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Betul Bu Rinda, terima kasih banyak Bu Rinda. Bu Rinda sudah meluangkan waktu. Saya bisa sharing ke Bu Rinda tentang keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Amin, sama-sama Bu. Mungkin kita bisa ngobrol lagi melalui WA ya Bu. Saya tunggu kabar-kabarnya setelah selesai melakukan mentoring ya Bu. Siap Bu, nanti akan saya sharing lagi ke penjenengan, ke Bu Rinda, setelah saya mengadakan mentoring dengan teman saya. Oke Bu Yuli, tetap semangat. Terima kasih Bu Rinda. Sama-sama. Selamat siang Bu Rinda. Selamat siang Pak Agung. Bu Rinda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuli. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Rinda. Yang pertama, apa saja yang Bu Rinda lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Rinda, menurut saya sebagai observer ya Bu Rinda, proses coaching tadi Bu Rinda dan Bu Yuli sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah berjalan dengan alur tirta. Dan Bu Rinda juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih mantap lagi Pak. Baik, begitu ya Bu.
Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Rinda. Amin. Terima kasih Pak Agung. Demikian ya Bu observasi kita. Saya tutup. Selamat siang Bu Rinda. Selamat siang Pak Agung. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Rinda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik, kabar saya sehat. Bagaimana dengan Bu Rinda? Alhamdulillah saya sehat Bu. Baik Bu, di sini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai. Apakah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Kompetensi yang saya kembangkan itu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu lakukan pada saat observasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana Ibu yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coachee saya itu bisa menemukan langkah-langkah apa dari permasalahannya itu, bisa menemukan langkah-langkahnya. Baik Bu, demikian ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coach ini. Terima kasih Bu Rinda atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Yuli. Oke. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu Yuli. Alhamdulillah. Bu Yuli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Agung. Pak Agung, dengar-dengar Pak Agung itu ada yang mau disampaikan kepada saya. Tadi saya ketika ngobrol dengan teman saya itu ada dicari Pak Agung begitu. Dicari Pak Agung, dia ada perlu dengan Bu Yuli begitu. Apa benar Pak Agung? Iya betul Bu Yuli. Jadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bu Yuli. Baik Pak Agung. Mungkin ini saya kebetulan ada waktu untuk Pak Agung. Monggo Pak Agung kalau kita ngobrol-ngobrol. Apa yang mau disampaikan ke saya? Kok sampai mencari saya itu tadi? Iya Bu, jadi ini sebenarnya terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Jadi kan saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materinya juga masih menggunakan metode ceramah saja. Padahal kan kita tahu ya Bu, kalau kita itu sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka di mana perkembangan zaman juga sudah mulai canggih, teknologi pembelajaran juga sudah semakin maju dan pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu kok tidak mau peka terhadap perubahan gitu loh Bu. Jadi hanya mengandalkan metode-metode konvensional saja. Nah, jadi kesannya itu kan pembelajaran menjadi kurang variatif begitu Bu. Oh begitu, jadi kalau bisa saya garis bawahi dari permasalahan-permasalahan Pak Agung tadi bahwa rekan-rekan Pak Agung itu
pembelajarannya di kelas kurang variatif gitu ya Pak Iya Agung? Bu, jadi dari pembelajarannya sendiri kurang variatif, kemudian model pembelajaran juga masih menggunakan metode lama, begitu Bu. Baik, menurut Pak Agung dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Agung dapatkan? Iya, dari percakapan hari ini itu yang saya harapkan adalah adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Pak Agung harapkan yaitu adanya perubahan Iya. di sekolah Pak Agung. Nah, menurut Pak Agung, itu perubahan yang ingin Pak Agung lihat itu yang bagaimana? Saya itu ingin melihat adanya perubahan yang seperti ini Bu Yuli. Misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran gitu ya. Model pembelajarannya itu harus yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, misalnya menggunakan word wall atau quizzes, itu kan yang saat ini lagi Betul. populer digunakan oleh para guru-guru gitu. Atau mungkin hanya sekedar menggunakan PowerPoint menampilkan beberapa slide pembelajaran, itu kan menurut saya sudah lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah saja, supaya lebih bervariatif saja Bu dalam pembelajaran. Oke, dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model, metode atau media itu bisa dikatakan dengan kondisi yang bagus dan ideal. Nah, itu berada di level 10 ya. Nah, menurut Pak Agung, sekarang sekolah Pak Agung itu berada di level berapa? Aduh, kalau dari apa yang sudah saya ceritakan ke Bu Yuli tadi ya, saya merasa di sekolah saya itu masih level 5 Bu, karena metodenya juga masih metode yang konvensional, kemudian masih banyak menggunakan metode ceramah dan tidak bervariasi. Masa sih Pak Agung masih level 5? Dengan kondisi ini menurut Pak Agung kan berada di level 5. Berapa ya Pak Agung bisa meningkatkan? Bisa nanti gambarannya setelah diadakan perubahan-perubahan tingkat pencapaiannya sampai level berapa itu? Iya, harusnya ya Bu mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Nah, karena kalau di level agak tinggi itu kan nanti akan sulit untuk mengingatkan guru-gurunya, apalagi kan kalau guru-gurunya itu sudah senior-senior itu, mungkin kalau masih di level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan untuk terjadi perubahan itu tadi. Dari level 5 ke level 7 begitu ya Pak Agung? Ya, Kemudian usaha atau rencana yang akan dilakukan Pak Agung itu apa? Untuk menciptakan adanya perubahan itu. ya sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya. Apa yang akan bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan gitu Bu ya. Pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu. Oke, nanti Pak Agung akan merencanakan dengan cara mentoring Betul. atau pendampingan, begitu ya Pak Iya Agung Bu, ya. betul. Nah, menurut Pak Agung itu apa tidak adanya strategi yang mungkin nanti Pak Agung terapkan di sekolah dengan teman-teman Pak Agung itu kan bisa kalau mereka digandeng kan bisa untuk mengadakan perubahan di sekolahnya Pak Agung. Ya. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti akan saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat dengan semacam pelatihan, workshop atau PHT gitu ya. Tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal variasi pembelajaran tadi Bu, dengan menggunakan penyampaian dengan cara menggunakan media-media yang lebih variatif dan menyenangkan untuk anak-anak. Oke, berarti Pak Agung ini akan merencanakan kegiatan mentoring, begitu ya Pak Agung Iya. ini? Pendampingan dan pelatihan atau workshop. Betul. Nah, dari ketiga itu Pak Agung ini akan memilih yang mana? Yang nyaman dan lebih cepat terrealisasinya, sehingga tidak lama untuk mengadakan perubahan. Kalau menurut saya yang nyaman dan cepat terrealisasi itu mentoring Bu. Karena kalau pelatihan itu kan butuh persiapan yang sangat matang dan butuh waktu yang tidak sebentar. Biayanya juga banyak dan
kita harus juga mencari narasumber yang kompeten juga kan Bu Yuli. Jadi saat ini yang lebih nyaman untuk dilakukan itu adalah mentoring. Jadi mentoring gitu ya Pak Agung ya. Betul. Kegiatan mentoring ini menurut Pak Agung akan membutuhkan support atau bantuan dari orang lain. Siapakah atau gimana Pak Agung itu? Ya ada sih Bu, dari beberapa rekan saya di sekolah itu yang punya kompetensi yang bisa saya gandeng, bisa saya ajak untuk melakukan mentoring ini, dan saya rasa teman-teman saya itu mampu di bidang IT, punya kompetensi yang bagus, seperti Bu Cica, Bu Susi itu punya kompetensi yang bagus dalam IT. Oke, berarti Pak Agung akan merencanakan mentoring berkolaborasi dengan teman-teman yang mempunyai keahlian di bidang IT, Ya. begitu nih Pak Agung. Nah, menurut Pak Agung itu kira-kira kapan tuh mentoringnya akan dilaksanakan sehingga akan cepat terwujud dan cepat terrealisasi sehingga akan mengadakan perubahan-perubahan di sekolahnya Pak Agung? Ya Bu, saya akan melakukan mentoring itu minggu depan Bu. Minggu depan akan saya lakukan, yaitu dengan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Oke Pak Agung, bagus sekali. Nah, menurut Pak Agung dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Agung dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran Bu Yuli, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang kemudian dibantu berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang tentunya memiliki keahlian di bidang IT di sekolah tentang tentunya pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Agung sudah mendapatkan gambaran bagaimana mengadakan perubahan, bagaimana menciptakan perubahan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Oke Pak Agung, saya tunggu kabarnya perubahan-perubahan yang akan direncanakan oleh Pak Agung. Kita nanti bisa kita bisa sharing lagi, bisa pas kita ketemu seperti ini, atau Pak Agung juga bisa lewat WA. Iya, terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa bercerita, menyampaikan tentang keluh kesah saya hari ini, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa membawa perubahan di sekolah saya menjadi lebih baik. Sama-sama Pak Agung, kita sebagai teman kan ini gunanya teman ya, kita Ya. bisa sharing, kemudian dari sharing itu tadi kita bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan-permasalahan kita. Baik Pak Agung, mungkin sampai di sini ya, karena saya ada acara lagi, Oh, ya. mungkin ya bisa dilanjutkan lain kali. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Saya undur diri dulu nih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Linda. Bu Yuli tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Agung Bu. Alhamdulillah betul sekali Bu Linda. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bu Yuli lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yuli? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik. Baik, Bu Yuli, menurut saya sebagai observer ya Bu Yuli, proses coaching tadi Bu Yuli dan Pak Agung sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah berjalan dengan alur Tirta. Dan juga Bu Yuli sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agung sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya laksanakan
itu lebih memahami proses alur tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Rinda. Sama-sama. Demikian ya Bu observasi kita tutup. Selamat siang Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana Pak Agung kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah saya hari ini baik-baik saja, sehat. Nah Pak Agung, kita kan akan praktek coaching ya, dan saya sebagai observernya. Nah sebelum saya melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agung. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian coaching akan diamati dan dinilai. Dan apakah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Pak Agung memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Pak Agung, ya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Agung adalah kompetensi apa yang akan Pak Agung kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yuli, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Mungkin ada pertanyaan kedua lagi nih. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Agung kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yuli. Oke, terakhir Pak Agung. Pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Agung dalam proses coaching kali ini? Baik, yang saya ingin coaching kali ini lakukan adalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dulu. Oke, berarti demikian ya Pak Agung. Pra observasi kali ini, silahkan Pak Agung melaksanakan coaching dengan coachingnya. Baik Bu Yuli, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam Pak Agung. Bu Rinda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Agung juga hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Rinda. Oh iya Bu Rinda, dengar-dengar Bu Rinda ada yang mau disampaikan ya. Iya, betul sekali Pak Agung. Saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agung. Oh gitu. Baik Bu Rinda, kita ada sedikit waktu Bu, mungkin 15 atau 20 menit ya Bu, untuk ngobrol-ngobrol. Jadi, apa ini yang mau disampaikan Bu Rinda kepada saya? Iya Pak Agung. Jadi begini, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya itu loh Pak Agung. Ya. Saya perhatikan kok dari tahun ke tahun banyak sekali dari rekan saya ini masih menggunakan pembelajaran yang masih jadul atau ceramah metodenya. Jadi karena kan sekarang ini apalagi sudah menginjak kurikulum merdeka ya, harusnya rekan-rekan guru semua itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif gitu loh Pak. Teknologi juga sekarang sudah semakin canggih dan perkembangan zaman juga semakin maju gitu. Jadi hanya mengandalkan selama ini teman-teman itu masih mengandalkan pembelajaran konvensional saja.
Jadi kesannya pembelajaran kurang variatif gitu loh Pak. Baik Bu. Jadi yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Bu Rinda ini tadi, permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Rinda yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu Rinda? Iya betul Pak Agung, kurang variatif medianya, model pembelajarannya juga masih eh, metode ceramah gitu loh, kurang variatif gitu Pak. Baik Bu Rinda. Menurut Bu Rinda, percakapan hari ini itu apa sih yang ingin Bu Rinda dapatkan? Iya, jadi begini Pak Agung, apa yang saya harapkan itu adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahannya saya ingin ada beberapa guru, rekan guru saya itu sudah menggunakan pembelajaran yang variatif gitu loh Pak. Oke. Jadi yang Bu Rinda harapkan itu adanya perubahan. Begitu ya Bu Rinda? Iya Pak. Menurut Bu Rinda, perubahan apa yang ingin Bu Rinda lihat atau Bu Rinda harapkan? Iya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran itu kan sudah banyak ya Pak. Sekarang Ya. ada Quizzes dan Wordwall dan saat ini juga lagi terkenal itu. Atau bisa menggunakan slide di PowerPoint gitu loh Pak, biar kesannya tidak terlalu jadul atau terlalu dengan menggunakan ceramah, supaya lebih variatif saja gitu loh Pak. Oke, jadi yang dari Bu Rinda sampaikan tadi itu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model, metode, atau media itu bisa dikatakan dengan kondisi yang bagus dan ideal ya Bu ya. Iya. Dan itu berada di level 10 kalau ideal dan bagus tadi. Kemudian menurut Bu Rinda sekarang ini berada di level berapa kondisinya saat Iya. ini? Menurut saya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah itu kan masih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau di level yang agak tinggi itu agak sulit. Mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Baik, masih di level 5 ya Bu. Kondisi sekarang ini menurut Bu Rinda kan di level berapa ya untuk bisa ditingkatkan supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Bu Rinda itu mau ditingkatkan ke level berapa? Iya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak, karena kalau di level agak tinggi itu agak sulit. Mengingat guru-gurunya yang sudah senior, mungkin di level 5 ke level 7 mungkin masih bisa ditingkatkan atau dilakukan untuk perubahan gitu. Oh ya, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu Rinda. Iya. Kemudian usaha atau rencana apa yang akan Bu Rinda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu tadi? Nah, itu saya juga masih memikirkan sebenarnya Pak, apa yang akan bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin saya akan melakukan kegiatan semacam mentoring atau seperti pendampingan gitu loh Pak. Antara saya dengan rekan guru-guru face to face, tapi secara bergantian gitu Pak. Oke, jadi Bu Rinda akan merencanakan dengan cara mentoring atau pendampingan. Nah, menurut Bu Rinda, apa tidak ada strategi yang mungkin Bu Rinda bisa terapkan di sekolah dan teman-teman Bu Rinda ini bisa nyaman dalam penyampaian dari Bu Rinda? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba dengan konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop gitu. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi pembelajaran guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang variatif gitu Pak. Berarti Bu Rinda ini akan merencanakan kegiatan mentoring dan pendampingan gitu ya, atau bisa juga pelatihan dan workshop. Nah, dari ketiga ini Bu Rinda yang saat ini lebih nyaman atau lebih cepat untuk realisasi itu yang mana? Ya, menurut saya yang mentoring ya Pak, karena kalau pelatihan itu kan butuh persiapan yang sangat matang dan butuh waktu yang tidak sebentar. Biayanya juga harus banyak karena mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang lebih nyaman itu
menurut saya dilakukan dengan mentoring. Oh, jadi mentoring ya Bu Rinda. Kegiatan mentoring ini kan menurut Bu Rinda akan membutuhkan support atau bantuan siapa ini yang kira-kira bisa dilibatkan dalam kegiatan mentoring ini? Mungkin saya akan membutuhkan teman yang ada di sekolah saya, Pak. Di sekolah saya itu ada rekan guru yang ahli di bidang IT. Nanti saya akan mengajak Bu Maita dan Pak Rengga yang ahli dalam bidang IT itu nanti. Ya, berarti Bu Rinda ini akan merencanakan mentoring, berkolaborasi gitu ya, Iya. dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya Bu Rinda. Nah, menurut Bu Rinda, kapan ini Bu Rinda akan melakukan kegiatan mentoring ini? Saya akan melakukan minggu depan insya Allah, Pak. Dan tentunya saya melakukan ini kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Baik Bu Rinda, bagus sekali ya Bu. Jadi menurut Bu Rinda dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Rinda dapatkan? Iya, dari percakapan hari ini yang saya dapatkan, saya mendapat gambaran ya Pak, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dapat dibantu rekan guru yang memiliki keahlian yang ada di sekolah tentang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, Alhamdulillah Bu Rinda sudah mendapatkan gambaran ya Bu Rinda terkait bagaimana caranya menciptakan perubahan di sekolah dengan menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Dan selanjutnya saya tunggu ya Bu Rinda kabarnya ini nanti setelah Bu Rinda melakukan kegiatan mentoring ini ya Bu ya. Kemudian mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup ya Bu. Semoga rencana Bu Rinda untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rinda. Amin, terima kasih ya Pak Agung sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya, Pak. Ya baik Bu Rinda, ditunggu nih kabar-kabar baiknya untuk selanjutnya. Nanti bisa kita berkomunikasi lagi. Mungkin kalau hari ini sudah cukup, bisa kita sambung lewat telepon atau lewat WA. Begitu ya Bu Rinda. Siap, terima kasih ya Pak Agung. Ya Bu Rinda, tetap semangat. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Yuli. Tadi Pak Agung sudah melakukan coaching ya sama Bu Rinda. Ya Bu, sudah. Begini Pak Agung, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang Pak Agung lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Yuli, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Pak Agung, menurut saya Pak Agung sebagai observer itu sudah bagus proses coachingnya dan berjalan dengan bagus, dan juga proses alurnya sudah berjalan dengan alur Tirta, dan Pak Agung sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rinda sehingga Bu Rinda bisa menemukan solusi permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Agung ya, sebelum ditutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih baik lagi dalam memahami proses atau alur Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Oke, kalau begitu semoga ke depannya Pak Agung bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Pak Agung. Demikian ya Pak Agung observasi kita kali ini, dan saya tutup. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Bu Yuli.